di podcast kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam pada dinasti Turki Utsmani dan Safavidah. Namun sebelum kita bicarakan lebih lanjut lagi, di sini saya sebagai host Abdul Hafid langsung, kemudian ada narasumber kita yaitu Abdullah. Oke. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah sejarah berdirinya dinasti, perkembangan pendidikan, tokoh-tokoh yang berpengaruh, hingga faktor kemunduran dan keruntuhan kedua dinasti tersebut. Menurut Mas Abdullah, sejarah berdirinya dinasti Turki Utsmani itu seperti apa? Dinasti Turki Utsmani didirikan oleh Utsman I sekitar tahun 1299 Masehi di Anatolia, wilayah yang sekarang menjadi Turki. Dinasti ini berkembang menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar dan bertahan lebih dari 600 tahun hingga tahun 1924. Masya Allah, saya ada kurang lebih 600 tahun itu sangat lama. Dan yang sekarang menjadi negara Turki berarti dulu itu menjadi ini ya, kayak dinasti Turki Utsmani, kerajaan Turki Utsmani. Kemudian kita bicara soal kemajuan pendidikan, bagaimana perkembangan pendidikan pada masa Turki Utsmani. Pendidikan menjadi perhatian penting para sultan. Lembaga pendidikan yang berkembang saat itu adalah yang pertama maktab atau sekolah dasar, yang kedua madrasah untuk pendidikan lanjutan, dan yang ketiga perpustakaan dan pusat kajian ilmu, dan yang keempat pendidikan istana bagi calon pejabat negara. Pada masa Sultan Mahmud II dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, pendidikan mengalami kemajuan pesat. Kurikulum tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi juga matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Jadi ada banyak sekali pendidikan yang berkembang ya, kayak maktab, madrasah, perpustakaan, pendidikan istana bagi calon pejabat negara itu menurut yang tadi ya. Terus kemudian kita bicara soal tokoh dan cendekiawan. Siapa saja tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan pendidikan Utsmani? Menurut saya itu ada tiga. Ya. Yang pertama Mala Penari, ulama dan hakim besar pertama Utsmani. Yang kedua Taskopruzadi, sejarawan dan ilmuwan. Yang ketiga Inalizadi Ali Effendi, pemikiran etika Islami. Mereka berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sistem pendidikan Islam. Jadi ada tiga yang kita disebut tadi, yang ada Mola Fenari, Taskopruzadi, Inalizadi Ali Effendi. Terus kita bicara tentang peruntuhan Turki Utsmani. Kira-kira penyebab kemunduran dinasti Turki Utsmani itu seperti apa? Beberapa faktor penyebabnya adalah ada 5 bagian, yaitu lemahnya kepemimpinan setelah masa kejayaan, korupsi dalam pemerintahan, kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi, kekalahan dalam berbagai peperangan, munculnya gerakan nasionalisme. Akhirnya Kesultanan Utsmani dibubarkan pada tahun 1924. Ada 5 ya menurut Mas Abdul tadi ya. Ada lemahnya kepemimpinan, korupsi, kemunduran ilmu, kekalahan dalam peperangan, dan juga munculnya gerakan nasionalisme. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas awal berdirinya dinasti Safavidah. Menurut Mbak Anissa, bagaimana sejarah berdirinya dinasti Safavidah? Dinasti Safavidah didirikan oleh Syekh Ismail I pada tahun 1501 Masehi di Persia atau Iran sekarang. Dinasti ini menjadikan Syiah Imamiyah sebagai mazhab resmi negara. Dan kemudian bagaimana perkembangan pendidikan? Menurut Abdul Hafid, bagaimana kondisi pendidikan pada masa Safavidah? Nah ini menarik ya untuk dikaji.
pendidikan berkembang melalui madrasah, masjid, perpustakaan, dan halaqah ilmu. Pemerintah sangat mendukung pembangunan lembaga pendidikan dan memberikan perhatian kepada para ulama, yaitu adanya pemerhatian yang menjadikan perkembangan pendidikan di dinasti Safawi itu berkembang. Dan apa saja materi yang diajarkan pada dinasti Safawi? Nah, jadi materi yang diajarkan itu seperti Al-Quran dan hadis, fikih, teologi, sastra Persia, filsafat. Dan juga ada kota Isfahan menjadi pusat pendidikan dan budaya Islam yang terkenal. Ya, dan selanjutnya tokoh cendekiawan. Siapa tokoh yang berpengaruh pada masa Safawiyah? Beberapa tokoh penting antara lain ada 3 poin. Yang ke-1 ada Mullah Sadrawi, besar Islam. Yang kedua Bahaudin Al-Amili, Syekh Bahari, ilmuwan dan arsitek. Yang ketiga Amir Damat, ahli filsafat dan teologi. Pemikiran mereka memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Dan kemudian keruntuhan Safawiyah. Bagaimana dengan penyebab keruntuhan dinasti Safawiyah? Keruntuhan Safawiyah disebabkan oleh konflik internal kerajaan, lemahnya penerus Shah Abbas I, krisis ekonomi, serangan bangsa Afgan yang berhasil merebut ibu kota Isfahan pada tahun 1722. Peristiwa ini memandai berakhir kekuasaan Safawiyah. Oke, kali ini kita akan membahas analisis dan pelajaran. Menurut Mbak Tia, apa pelajaran yang dapat diambil dari kedua dinasti tersebut? Yang pertama, kemajuan suatu peradaban sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan dan dukungan pemerintah terhadap ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, sebaliknya, ketika pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu mulai diabaikan, maka kemunduran peradaban menjadi sulit dihindari. Selanjutnya, menurut Anda, apa yang menjadi faktor utama keberhasilan dinasti Safawiyah mencapai masa kejayaannya? Faktor utamanya adalah kepemimpinan Shah Abbas I yang mampu memperkuat militer, meningkatkan perdagangan, memperbaiki sistem pemerintah, dan mengembangkan seni serta budaya. Dan kemudian, mengapa dinasti Safawiyah akhirnya mengalami kemunduran? Itu karena setelah Shah Abbas I wafat, banyak pemimpin yang kurang kompeten. Ditambah lagi dengan konflik internal, korupsi, melemahnya militer, dan serangan dari bangsa Afgan yang mempercepat keruntuhan kerajaan. Selanjutnya, apa yang membuat dinasti Utsmani mampu bertahan lebih lama dibandingkan dinasti Safawiyah? Dinasti Utsmani memiliki sistem pemerintahan yang lebih teratur, militer yang kuat dan disiplin, wilayah yang strategis, serta mampu mengelola wilayah kekuasaan yang sangat luas selama berabad-abad. Menurut analisis Anda, apa penyebabnya utama kemunduran dinasti Utsmani? Penyebab utamanya adalah lemahnya kepemimpinan, korupsi, kekalahan dalam peperangan, munculnya gerakan nasionalisme, dan ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan serta teknologi dibandingkan negara-negara Eropa. Dan kemudian, bagaimana pelajaran tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan saat ini? Jadi kita dapat menerapkannya dengan menjadi pribadi yang jujur, menghargai persatuan, terus belajar dan berinovasi, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang baik demi kemajuan bangsa. Dan selanjutnya, menurut Mbak Dian, jika dibandingkan, apa persamaan antara dinasti Safawiyah dan dinasti Utsmani? Persamaannya adalah keduanya pernah menjadi kerajaan Islam yang kuat, memiliki pengaruh besar dalam politik, ekonomi, dan budaya, serta sama-sama mengalami kemunduran akibat masalah internal dan tekanan dari luar. Dan selanjutnya, menurut Mbak Rizka, apa perbedaan paling menonjol antara kedua dinasti tersebut? Dinasti Safawiyah menjadi mazhab
dan memiliki wilayah kekuasaan yang jauh lebih luas. Oke, dari pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa dinasti Turki Utsmani dan Syafawiyah memiliki kontribusi besar dalam perkembangan pendidikan Islam melalui pembangunan madrasah, perpustakaan, dan dukungan terhadap para ulama serta ilmuwan. Kemajuan pendidikan menjadi salah satu faktor pentingnya kejayaan kedua dinasti tersebut. Sekian. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.